Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mendengar suaramu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Suara-Mu Tuhan, firman-Mu meneguhkan hidup kami. Kami mau terus di hadirat-Mu, mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Untuk mendengar suara-Mu. Suara-Mu Tuhan, kebenaranku. Tiba waktunya untuk kami mendengar suara-Mu Tuhan. Bimbing kami oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini 1 Samuel pasal 3. Ada
21 ayat kita baca keseluruhannya. Demikian firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidur. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelian atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanyalah pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari dan sampai Betsheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo, sebab ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini berkisah tentang panggilan Samuel sebagai imam dan nabi bagi bangsa Israel. Bapak Ibu jemaat Tuhan, setiap kita juga memiliki panggilan secara khusus dari Tuhan. Mungkin tidak semua dipanggil secara khusus menjadi hamba Tuhan, seorang imam, pendeta, tetapi semua memiliki panggilan secara khusus di hadapan Tuhan. Bagaimana bertumbuh dalam panggilan Tuhan atas kita? Yang pertama, seperti Samuel dibawa
ke rumah Tuhan. Langkah pertama bertumbuh dalam panggilan adalah kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita tahu proses ini setiap orang berbeda-beda. Ada yang datang ke rumah Tuhan, ke hadirat Tuhan karena dibawa teman, atau ada pengalaman karena sedang berdoa, memohon sesuatu, atau ada pengalaman karena sembuh dari sakit, ada hamba Tuhan yang mendoakan. Satu orang dengan yang lain berbeda-beda sampai ia ada dalam hadirat Tuhan. Tetapi langkah pertama bertumbuh dalam panggilan Tuhan adalah ada di hadirat Tuhan. Samuel dipersembahkan oleh mamanya Hana sebagai nasir Allah dari nasar mamanya kepada Tuhan. Sejak disapih lepas susu, Samuel ada di hadirat Tuhan di bawah bimbingan Imam Eli. Langkah kedua bertumbuh dalam panggilan Tuhan adalah di bawah bimbingan hamba Tuhan. Seperti Samuel di bawah bimbingan Imam Eli. Ini artinya untuk bertumbuh dalam panggilan kita perlu mentor-mentor yang lebih senior secara rohani. Seperti dikatakan di ayat 1, Samuel yang muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Demikian juga setiap kita jemaat Tuhan mesti memiliki seorang mentor rohani supaya kita bertumbuh dalam panggilan kita. Dan kemudian yang ketiga dari perikop yang kita baca, yaitu memiliki pengalaman rohani berjumpa dengan Tuhan. Samuel dijumpai oleh Tuhan. 3 kali dibangunkan dari tidurnya. Samuel mendengar suara Tuhan. Awalnya dia kurang mengerti, tetapi oleh bimbingan Imam Eli, mengertilah ia bahwa itu adalah suara Tuhan yang berbicara kepadanya. Pesan firman Tuhan yang disampaikan sekaligus mengikrarkan dia sebagai nabi Tuhan. Seorang nabi adalah yang mendengar suara Tuhan dan menyampaikannya kepada umat. Saat ia menerima pesan Tuhan, dia merasa sungkan kepada Imam Eli karena pesan itu berbicara bagi keluarganya. Dan pesan itu merupakan pesan hukuman bagi keluarga Eli yang berdosa menghujat Allah dalam pelayanan mereka. Imam Eli tahu bahwa pesan Tuhan harus disampaikan kepada umat. Maka Imam Eli menasihati Samuel untuk tidak sungkan. Dan benar ketika ia menyampaikan apa yang dia terima dari Tuhan, pesan firman Tuhan kepada umatnya, khususnya keluarga Imam Eli. Imam Eli pun menerimanya. Dan ini sekaligus menjadi ujian bagi Samuel untuk pertama kali menjadi seorang nabi. Karena apa yang difirmankan Tuhan ternyata semua terjadi. Apa yang disampaikan Samuel sebagai kepanjangan dari Tuhan untuk menyampaikan pesannya, semua digenapi. Dan kemudian Samuel diterima sebagai nabi Tuhan, didengar perkataannya sebagai seorang nabi Tuhan. Bapak Ibu, inilah berita firman hari ini. Setiap kita harus bertumbuh dalam panggilan kita masing-masing. Dimulai dengan ada dalam hadirat Tuhan, memberi diri di mentor, dan kemudian mengalami pengalaman pribadi, perjumpaan dengan Tuhan. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan menguji setiap diri kita untuk tidak hidup bagi diri kita sendiri lagi. Maka melayani sepenuh hati bagi kemuliaan Tuhan. Tidak ada sungkan, tidak ada keberatan, tetapi pengabdian dan ketaatan penuh kepada Tuhan. Biarlah ini memberkati kita semua, menemukan panggilan kita untuk hidup mengabdi kepada Tuhan sesuai panggilan masing-masing. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru pagi hari ini. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang berbicara tentang kami harus bertumbuh dalam panggilan kami masing-masing. Sebagai apapun Engkau memanggil kami tahu itu semua
secara khusus untuk kami membangun jemaat Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan diluaskan, untuk nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Kami harus menggumuli panggilan kami, mengembangkan panggilan kami. Kami harus bertumbuh dalam panggilan itu. Kami bersyukur kami ada dalam hadirat-Mu, dalam persekutuan pertumbuhan iman di gereja JKI Sema. Kami bersyukur melalui komunitas ini kami bertumbuh bersama, mendengar suara-Mu, saling membangun dalam kesaksian dan persekutuan. Berkati para mentor kami, hamba-hamba Tuhan yang membimbing kami mendengar suara Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Beri kami setiap umat-Mu pengalaman iman, perjumpaan secara khusus dengan Tuhan, yang membawa kepada kami pada pengabdian yang seutuhnya. Bukan kami lagi, tapi Tuhan yang utama. Kami hamba-hamba-Mu, seturut kehendak-Mu terjadilah. Bimbing setiap umat-Mu oleh Roh Kudus-Mu, hidup berkenan di hadapan-Mu sebagai hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dan nyatakan karunia-karunia-Mu memperlengkapi kami, supaya pelayanan kami, pengabdian kami kepada Tuhan maksimal. Urapi setiap umat Tuhan, urapi setiap pelayan Tuhan, dan Engkau hadir dalam setiap ibadah-ibadah kami, membawa kami bertumbuh dalam iman percaya. Semakin hari semakin serupa Kristus, sampai Yesus Kristus datang kedua kali menjemput gerejanya. Kami ada, kami rindu Engkau datang Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan, berkati tugas-tugas yang harus diselesaikan, berkati keluarga-keluarga dalam perlindungan Tuhan, dalam kesatuan, keharmonisan, kebahagiaan yang dalam Tuhan. Berkati anak cucu kami, studi, tugas-tugas pekerjaan mereka semua. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.